Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa LDNU MBC Pamarican dimanapun Anda berada, di era seperti ini, terutama dengan banyaknya permasalahan-permasalahan kehidupan baik di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlebih bangsa kita Indonesia sedang mengalami krisis atau COVID-19 atau ujian pandemi di negara kita, khususnya masyarakat kita, terlebih masyarakat dunia. Banyak yang mengeluhkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan hidup. Banyak sekali yang mengeluh, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Karena pandemi, ekonomi terjadi krisis, banyak sekali masyarakat kita yang sangat minim penghasilan, minim lain-lainnya. Sehingga banyak yang mengeluh, resah, gelisah, bahkan banyak yang depresi, stres, sehingga terjadi guncangan jiwa. Saya saat ini sedang berada bersama Al-Mukarram Kiai Haji Lukman Jailani. Kira-kira kiat-kiat apa yang mampu mengantisipasi, membentengi diri kita agar hidup kita tidak selalu berkeluh kesah, terlebih di saat-saat banyak musibah yang terjadi di tengah-tengah kita, termasuk musibah pandemi atau yang dikenal dengan COVID-19 atau COVID-19. Assalamualaikum, Kiai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan ngeluh, Kiai, bukan ngeluh sih sebenarnya, tapi lebih ke curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Habib Falaki, apa yang baru disampaikan. Mungkin di sini sedikit saya urun rembuk lah. Alhamdulillah di sini ada beberapa kitab tafsir, sawi dan kitab hikam berhubungan dengan hati, keluhan hati itu saya ambil dengan kitab hikam. Memang orang itu banyaknya ngeluh. Ngeluh bisa ini, mungkin dia pandangannya dari segi materi saja, yang sehingga mayoritas orang mengeluh dengan materi, yang sehingga dalam kitab hikam itu dikatakan la tastabdi'u minhu an-nawala walakin tastabdi'u min nafsika wujudan iqbal. La tastabdiku, ojo milang-milang kidik sapa sira minhu sayang Allah an-nawala ing peparing. Walakin tastabdiku, tetapi ini milang-milang kidik sapa sira min nafsika saking awak sira wujudan iqbal. Maring wujude madhemane Allah. Orang biasanya yang dituntut adalah hak, tidak melihat kewajiban. Nah itu, kita pengennya diberi terus sama Allah. Sementara kewajiban kita seberapa kita tunai, kita ikuti. Nah, yang sehingga orang itu banyaknya mengeluh. Walaupun sudah tidak terhitung. Masya Allah, mayoritas manusia itu memperhitungkan Allah itu memberi ke kita sedikit sekali. Yang dilihat karena ke atas, yang sehingga orang oleh Allah dikasih makan pagi, sore, dan malam,
dikasih kenikmatan, dikasih segalanya oleh Allah, tapi masih kurang terus. Itu yang akhirnya orang itu kapan kita akan syukur? Nah, belum sebanding kalau kita melihat berapa sih kita menghadap kepada Allah. Nah, itu coba kita dalam arti berpikir tentang hak Allah, tentunya memberi kepada kita, Masya Allah. Kalau kita hitung, kita bisa bernapas saja ya. Saya pernah punya rekan itu di rumah sakit, bernapas tapi sulit bernapas. Itu pakai oksigen. Satu hari 500.000 itu. Satu hari satu oksigen 500.000. Kalau 1 bulan berapa? Kita kali 30. 1,5 juta kan? 500. 500.000 kali 30. Berarti 15 juta ya? 15 juta. Nah, itu baru sulit bernapas. Lah kita setiap hari kan enak napas. Setiap detik buat napas. Setiap detik. Coba perhitungkan kalau kita napasnya itu beli terus satu hari 500. Mau berapa? Mau berapa? Nah itu. Jadi kita kadang-kali punya enak napas. Itu tidak merasa bahwa itu pemberian dari Allah. Dari enaknya napas, tidak merasa bahwa itu pemberian dari Allah. Bahkan nggak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu pemberian dari Allah. Yang sehingga kita itu nggak bersyukur kepada Allah. Coba dari satu titik napas, yang sehingga kita tidak mungkin ada orang nggak bernapas. Itu Masya Allah. Nah itu mayoritas orang mengeluh karena tidak tahu, tidak menghitung pemberian Allah yang sangat-sangat banyak. Bahkan kita sangat sedikit untuk menghadap kepada Allah. Nah, jangan terbalik. Orang itu kadang terbaliknya gini. Yang disuruh oleh Allah untuk ibadah. Kan kita jelas hidup di dunia cuman disuruh satu, ibadah. Walaupun cara ibadah banyak. Orang kerja itu ibadah. Mencari nafkah, ya itu kan ibadah. Tapi karena tidak diniati yang sehingga tidak menjadi ibadah. Nah, bahkan kita itu ibadah tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Semua orang bisa. Gitu. Semua orang bisa. Cuman kita kadang-kali makanya ada ini. Orang berdoa, ya Allah, semoga saya mendapat taufik dan hidayah. Nah, itu kata-kata taufik dan hidayah. Kalau saya artikan dengan bahasa taufik dan hidayah, kalau taufik adalah bisa, kalau hidayah adalah mau. Nah, taufik bisa, hidayah mau. Nah, kita mendapat pertolongan yang sehingga bisa. Kita mendapat hidayah yang sehingga mau. Nah, itu taufik hidayah. Insya Allah orang bisa ibadah semua. Bisa. Nah, ya enggak? Ya, kamu zaman sekarang ya apalagi orang NU kan baca Al-Quran enggak ada lah, masih insya Allah udah bisa. Tapi nyatanya ya, ada hidayah enggak? Mau enggak baca Al-Quran? Nah, itu antara topik dan hidayah harus bersamaan. Kita bisa dan kita harus mau. Nah, makanya saya kadang-kali membeli, kamu mau nggak menjadi orang yang bisa tapi nggak mau, atau nggak mau tapi bisa? Jadi nggak bisa dipisahkan. Kamu ya otomatis harus bisa lah. Antara bisa dan kemauan harus saling, namanya topik dan hidayah. Topik adalah mau dapat pertolongan dari Allah. Yaitu kemauan kita harus. Semua adalah kita menjemput dari Allah. Allah udah memberikan taufik kepada kita karena kita bisa. Tinggal kita menjemput. Nah, menjemput kemauan. Ya. Kita zaman sekarang kan ya, yang namanya ibadah satu titik jamaah gitu katakan. Nggak ada orang yang nggak mendengar azan. Nah, yang nyatanya yang datang ke musola atau ke masjid kan minim lah. Nah, sangat jauh. Berarti hidayahnya yang belum ada. Kalau topiknya insya Allah
Siapalah yang nggak bisa jamaah? Daya kemauannya yang. Nah itu, wong ada orang mengatakan saya nggak bisa jamaah karena saya marung. Marung. Jadi punya warung. Nah kan, ya. Kalau di daerah lain kalau lagi jamaah tutup. Ya. Nah di Madinah itu, kalau lagi jamaah tutup. Walaupun nggak ditutup tapi pergi semua. Anda menyontoh kalau di pemijahan. Pemijahan tasik. Kalau jamaah itu nggak bisa beli, karena orangnya jamaah semua. Nah itu insya Allah aman. Toko tetap dibuka. Dibuka, tapi insya Allah aman. Tawakal kepada Allah ya. itu dari kadang kali orang aku harus bisa jamaah kena marung harus bersih. Nah itu kan alasan ya, yang cuman orang itu yang diambil alasan bukan solusi. Ya, bukan solusi ya, katakan orang yang mencari solusi. Jadi alasan pandai gitu. Pandai mencari alasan pandai. Mencari solusi itu yang susah. Nah, mencari itulah. Jadi kita janganlah mengeluh, karena kalau kita masih mengeluh berarti kita belum tahu, jarang bersyukur kepada Allah. Yang akhirnya kita mengeluh. Allah sudah Masya Allah memberikan kepada kita. Yuk, kalau kita bersyukur kepada Allah akan ditambahi. Nah, ditambah. Syukur dengan lisan, alhamdulillah. Syukur dengan arkan, kita berangkat ibadah. Dengan melakukan syukur tidak cuma dengan alhamdulillah. Kalau kita memang menggunakan nikmat dari Allah, itu namanya sudah bersyukur. Berangkat ke masjid berarti mensyukuri kakinya dan semuanya. Itulah, mari dari keluhan zaman sekarang kita buang jauh-jauh, yang sehingga kita belajar bersyukur, yang sehingga kita enak. Nah itu pekerjaan hati kita, yang sehingga kita itu akan enak dengan arkannya, dengan anggotanya. Sekarang hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukun fil awqat. Hak-hak pada waktu kita hidup itu punya hak. Waktu kita mau untuk apa? Itu yumkinu qada'uha. Kita bisa untuk melakukan. Silahkan waktu Anda digunakan, karena Allah menciptakan di dunia ini berwaktu-waktu. Ya, ada sore sampai ada siang, ada malam. Itu hak Anda. Silakan pakai. Jangan sampai Anda merasa tidak punya waktu. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi, warung yang sehingga kamu tidak bisa tidak punya waktu untuk Allah. Nah, kan? Hak Anda belanja, hak Anda jualan. Itu silakan, hak Anda. Lah, la yumkinu qadauha idma min waqtin yuridu illa wallahu alaika fihi. Hakun jadidun amara akitun fa kaifa taqdi bihi hakun ghairuhu wa anta lam taqdi haqqullah fihi. Bagaimana Anda bisa memberikan hak waktu Anda kepada selain Allah? Bahkan Anda sendiri tidak memberikan waktu kepada haknya Allah. Nah, itu kan. Jadi orang itu yang dituntut hak pribadi. Haknya Allah enggak di. Kita hanya pandai menuntut hak, ya. Hak, ya. Kewajiban kita. Kewajiban kita tidak di itu. Nah, di sini. Kewajiban kita apa? Sholat, siam, dan yang lain. Itu orang itu yang ditanyakan hak pribadi, tidak melihat hak orang lain. Hak orang lain atau hak Allah. Nah itu. Jadi kita di dunia ini akhirnya akan menjadi keluhan. Ngeluh terus. Karena kita itu yang dituntut hak pribadi. Bahasanya kamu tidak akan bisa menerima hak pribadi karena hak orang lain pun belum kamu berikan. Solusi, ya. Sampai hak Allah. Makasih, itulah mungkin sebagai gambaran. Makasih. Baik, Pak Kiai, saya sekarang sudah mendapatkan pencerahan
bahwa keluhan-keluhan kita selama ini kesimpulannya karena kebanyakan kita tidak berpikir bahwa Allah memberikan sesuatu kepada hambanya itu dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Kita jarang berpikir kalau nikmat nafas itu adalah anugerah yang sangat besar. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai dengan referensi kitab Hikam. Ini sangat menyejukkan hati kita semua bahwa di dalam hidup itu hendaknya kita sering berpikir bahwa Allah itu begitu sayang terhadap hambanya, termasuk hal-hal yang kecil tapi manfaatnya sangat besar terhadap kehidupan kita. Kelihatannya kecil, tapi kalau dikalkulasi dengan nominal materi ini sangat besar. Contoh saja tadi nafas, itu sudah luar biasa. Banyak orang yang jatuh sakit baru berasa, merasa bahwa ternyata sehat itu sangat mahal, atau sakit yang mahal dia. Ini baru kita sadari. Pemirsa, terima kasih yang sudah melihat tayangan kita, menyaksikan. Mudah-mudahan ini walaupun singkat bisa menjadi pencerah khususnya untuk periode saya dan kita semua dalam hidup. Sekali lagi, jangan sampai kita banyak mengeluh, tapi carilah solusi agar kita senantiasa pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tunaikan hak Allah, tunaikan kewajiban kita, tunaikan kewajiban kita kepada Allah dan kepada orang lain. Selanjutnya baru kita berbicara tentang hak kita itu apa. Insya Allah kita tidak akan pernah mengeluh di dalam kehidupan meskipun banyak ujian termasuk pandemi COVID-19 ini. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.